Selamat siang, nama saya Ade Septian Putra. Nomor induk mahasiswanya 230 10 10 10 122. Berikut ini vlog untuk ujian semester mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Untuk perbedaan organisasi dan arsitektur komputer adalah dua konsep yang terkait erat tetapi memiliki perbedaan yang jelas. Organisasi komputer yang pertama, organisasi komputer merujuk pada cara komponen-komponen komputer dari sebuah sistem komputer diatur dan dihubungkan satu sama lain. Ini meliputi tata letak fisik dari CPU, memori, perangkat input atau output, dan bagaimana mereka terhubung satu sama lain melalui bus dan jalur komunikasi. Fokus utamanya adalah pada implementasi fisik dari sistem komputer dan bagaimana bagian-bagiannya bekerja bersama untuk menjalankan instruksi-instruksi. Organisasi komputer berkaitan dengan desain rangkaian elektronik, pemilihan komponen, dan tata letak fisik. Untuk arsitektur komputer sendiri mengacu pada struktur dan prinsip desain dari sistem komputer yang mendefinisikan fungsi, fitur, dan interaksi antara komponen-komponen. Ini meliputi fitur seperti set instruksi, mode addressing, struktur memori, dan cara instruksi dieksekusi oleh CPU. Arsitektur komputer menentukan bagaimana komputer berorganisasi operasi dan data, serta bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Arsitektur komputer lebih bersifat konseptual dan menentukan kerangka kerja yang digunakan oleh organisasi untuk membangun sistem komputer. Jadi sementara organisasi komputer berkaitan dengan implementasi fisik dari sistem komputer, arsitektur komputer lebih berkaitan dengan desain konseptual dan fungsional sistem tersebut. Dalam banyak kasus, perbedaan antara keduanya tidak selalu jelas dan seringkali digunakan secara bersama. Untuk yang kedua, perkembangan kinerja komputer dari generasi ke generasi. Perkembangan kinerja komputer dari generasi ke generasi telah mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi. Berikut adalah gambaran umum tentang perkembangan kinerja komputer dari generasi pertama hingga generasi terbaru. Untuk generasi pertama di tahun 1940-an hingga 1950-an. Komputer pertama kali dikembangkan menggunakan tabung hampa udara atau vakum tube dan relay elektromekanis. Kinerja mereka sangat rendah jika dibandingkan dengan standar saat ini. Dengan kecepatan pemrosesan yang sangat lamban dan kapasitas penyimpanan yang terbatas. Generasi kedua akhir 1950-an hingga awal 1960-an. Perkenalan transistor menggantikan tabung hampa udara ini menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kecepatan dan efisiensi komputer. Pada masa ini komputer mulai digunakan secara luas dalam aplikasi bisnis, ilmiah, dan militer. Generasi ketiga akhir tahun 1960-an hingga awal 1970-an. Pengenalan sirkuit terpadu integrated circuit memungkinkan peningkatan dramatis dalam kepadatan sirkuit dan kinerja komputer. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih terjangkau, yang memungkinkan penggunaan komputer menjadi lebih umum. Generasi keempat akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an. Munculnya mikroprosesor memungkinkan integrasi seluruh unit pemrosesan ke dalam satu chip kecil. Komputer mikro dan personal komputer menjadi lebih umum dan terjangkau bagi konsumen biasa. Kemampuan grafis dan pengolahan data mulai berkembang.
Di generasi kelima, akhir tahun 1980-an sampai awal 1990-an, komputer menjadi lebih kuat dan canggih dengan peningkatan kecepatan prosesor dan kapasitas memori. Penggunaan jaringan komputer dan internet menjadi semakin umum, membuka pintu bagi komunikasi global dan pertukaran informasi. Generasi ke-6 akhir tahun 1990-an hingga awal 2000-an. Prosesor dengan arsitektur superskalar dan pipelining menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kinerja komputer. Munculnya grafis 3D dan multimedia mengubah cara kita berinteraksi dengan komputer. Untuk generasi ke-7 di akhir 2000-an hingga 2010-an. Prosesor multicore dan paralel memungkinkan komputer untuk melakukan banyak tugas secara bersamaan, meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Solid State Drive atau SSD mengganti hard drive tradisional, memberikan akses data yang lebih cepat. Untuk generasi terkini ke-8, sejak pertengahan 2010 hingga sekarang, peningkatan dalam komputer awan atau cloud computing, kecerdasan buatan, artificial intelligence atau AI, dan komputasi kuantum menjadi fokus utama dalam mengembangkan kinerja komputer. Perkembangan teknologi super di Internet of Things atau IoT dan Big Data mendorong kebutuhan akan komputer yang lebih kuat dan efisien dalam pemrosesan data. Perkembangan kinerja komputer terus berlanjut dengan laju yang cepat didorong oleh inovasi teknologi yang terus berkembang. Terus untuk yang ketiga, apa saja struktur CPU? CPU atau Central Processing Unit adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab atas eksekusi instruksi-instruksi yang diberikan oleh program-program yang berjalan. Struktur dasar dari sebuah CPU meliputi beberapa komponen utama. Yang pertama adalah unit control atau control unit. Unit control bertanggung jawab untuk mengendalikan jalannya operasi komputer. Ini mengatur aliran data dan instruksi di dalam CPU dan memastikan instruksi-instruksi dieksekusi dengan benar. Untuk yang kedua, unit pemrosesan aritmatika dan logika atau Arithmetic Logic Unit or ALU. ALU adalah bagian dari CPU yang melakukan operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi logika. IND atau N atau OR atau NOT not atas data yang masuk. Ini adalah komponen yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi perhitungan dan manipulasi data. Berikutnya register. Register adalah lokasi penyimpanan internal di dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses, alat memori, dan instruksi-instruksi yang akan dieksekusi. Beberapa jenis register yang umum adalah register akumulator, register indeks, register instruksi, dan register status. Berikutnya adalah bus data atau data bus alamat atau address bus. Bus data adalah jalur komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data antara CPU dan perangkat-perangkat lain dalam sistem komputer, seperti memori dan perangkat input atau output. Bus alamat atau address bus digunakan untuk mentransfer alamat memori atau alamat I or O atau in atau alamat yang masuk atau keluar untuk mengambil dan menyimpan data. C. Memori adalah jenis memori cepat yang terletak di dalam CPU atau di dekatnya. Ini digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses secara lokal oleh CPU sehingga mempercepat akses ke data tersebut. Decoder yang biasa digunakan untuk memecahkan instruksi-instruksi yang diterima dari memori menjadi versi-versi yang dapat dimengerti oleh unit control atau ELU. Clock atau osilator adalah sinyal yang digunakan untuk mengatur kecepatan operasi CPU.
Ini mengatur laju di mana instruksi itu dieksekusi. Berikutnya, pipeline adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan kerja CPU dengan memungkinkan beberapa instruksi untuk dieksekusi secara bersamaan dalam tahap-tahap yang berbeda. Ini memungkinkan CPU untuk melakukan lebih banyak instruksi dalam satu siklus clock, satu siklus osilator. Struktur untuk CPU sendiri dapat sangat bervariasi tergantung pada arsitektur komputer tersebut, dan perkembangan teknologi terus mempengaruhi bagaimana CPU dirancang dan beroperasi. Berikutnya untuk diagram siklus instruksi dalam CPU. Diagram siklus instruksi dalam CPU biasanya menggambarkan serangkaian langkah yang dilakukan oleh CPU untuk mengeksekusi satu instruksi dari awal hingga akhir. Berikut adalah diagram umum dari siklus dalam CPU. CPU mengambil instruksi dari memori utama atau RAM atau cache instruction. Alamat instruksi diperoleh dari register instruksi atau counter program, kemudian dikirim ke memori melalui bus address. Instruksi tersebut diambil dari lokasi memori yang sesuai di dekode. Instruksi yang diambil decoder memecah instruksi menjadi operasi-operasi dan operan-operan yang diperlukan untuk execute. CPU menjalankan instruksi yang telah dikode. Operasi-operasi aritmatika, logika, dan transfer data dilakukan oleh ALU berdasarkan instruksi yang diberikan. Operan-operan diambil dari register memori atau input dan output. Memori akses atau akses memori. Jika instruksi membutuhkan akses ke memori utama, misalnya untuk membaca menulis data, langkah ini dilakukan. Alat memori dibutuhkan. Write back atau hasil dari operasi dilakukan dalam langkah eksekusi. Ini mulai dalam register. Untuk berikutnya adalah hierarki memori. Untuk hierarki memori adalah konsep yang menggambarkan berbagai tingkat dan tingkat kecepatan. Yang pertama, register, memori yang terletak di dalam CPU. Setelah itu, cache memori, jenis memori yang terletak di antara register dan memori utama. Memori utama ini biasa terdiri dari RAM atau ROM, random access memory, dan read only memory. Dan di storage termasuk hard disk drive dan solid state drive, yang sekarang mungkin SSD adalah tempat penyimpanan jangka panjang yang digunakan untuk menyimpan data dan program-program secara permanen. Berikut untuk vlognya, terima kasih. Sekian.